Baik, sudah jam 10 lebih 10, jadi kita akan memulai dengan kita akan berdoa bersama, kemudian nanti akan ada berkat dari Romo Kris dan dibuka dengan sambutan dari Pak Al. Baik, Romo Kris dan Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Sampai berjumpa lagi pada Zoom meeting pada kesempatan hari ini. Kita mulai dengan doa bersama. Saya akan memimpin secara Katolik. Baik Bapak Ibu, mari bersatu di dalam doa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga yang maha baik, kami mengaturkan puji dan syukur kehadirat-Mu. Terima kasih atas berkat kelimpahan-Mu, terutama berkat kesehatan, sehingga kami dapat berkumpul pada Zoom meeting pada pagi hari ini. Kami bersama-sama akan belajar dari Romo Kristiono Puspo, SC, yang akan memberikan materi analisa sosial. Kiranya Roh Kudus memberikan terang pikiran pada kami semua agar dapat mencerna dengan baik materi yang akan diberikan pada kami. Doa ini kita satukan dengan doa yang diajarkan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mohon berkat, Romo. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Dan sertamu juga. Dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Terima kasih, Romo. Sama-sama, Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, Ya. akan memulai dan dibuka dengan sambutan pembukaan oleh Pak Alusius Subianto. Monggo, Pak Al. Saya share screen, Pak, ya. Ji. Romo Kris, ibu-ibu dan bapak-bapak, anggota FCU dan anggota PSE KAJ, ya. Kami melaporkan Romo bahwa 66 paroki Kusunan Agung Jakarta masih ada 22 paroki yang non CU. Kita masuk tahun ketiga. Ya. Hari ini hadir pula Romo dari keuskupan lain, saya kira selain Jakarta, Bogor, sama Bandung. Sedangkan Kalimantan Barat, Jateng, sama Jatim diharapkan minggu depan atau bulan depan sudah terhubungkan, tetapi bukan dengan kejar, tapi dengan forum pemberdayaan, Romo. Saya kira sudah ada, sudah lebih jelas bulan depan, saya kira sudah ada linknya. Berikutnya, kami hanya sharing sedikit bahwa kami ada di depan, situ ada PowerPoint, ada grup sangat-sangat miskin, miskin, tidak miskin, tapi rentan, dan tidak miskin. Nah, area ini sering menjadi tumpang tindih PSE dengan CU yang ada di paroki. Nah, bahwa CU itu menggarap kelompok yang dimiskin dan tidak miskin di sini, sedangkan PSE itu menggarap yang sangat sebelumnya, sangat miskin dan sangat miskin. Ini perlu jaring pengaman sosial. Nah, di beberapa paroki ini sering menjadi tumpang tindih, lalu menjadi miskomunikasi antara teritorial sama kategorial. Lalu yang menjadi, karena ini menjadi pelayanan publik di sosial, mestinya ada etika individu dan etika sosial. Ini yang harus
diperdalam nanti Romo mungkin bisa bicara sedikit bahwa diharapkan kita terlibat di dalam aktivitas. Kalau tidak terlibat ya nanti masalahnya ini tidak akan maju-maju. Semoga dengan analisa sosial yang sebetulnya di luar kita hari ini kan sudah masih cukup ramai. Bahwa hari ini masih PSBB dengan PSBM masih digarap apakah besok menjadi PSBB dan itu menjadi PR Romo Kristiono yang kalau seandainya menjadi PSBB cukup repot lagi kita di antara PSI dengan gereja. Terima kasih Pak Yusuf, semoga hari ini akan berguna. Baik, terima kasih Pak Al untuk kata pembukanya. Nah, Pak Al mohon ditutup screen-nya. Ya. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan paparan mengenai analisa sosial dari Romo Kristiono Puspo SJ selaku Ketua Komisi PSI KAJ dan Direktur Lembaga LDD. Kami persilakan Romo Kris. Pak itu udah datang ya? Nanti ada kiriman ke sini ya, asinan. Romo Kris, mic-nya belum unmute, Romo. Oh iya, lali. Ya, monggo silakan sudah kedengaran. Pak. Sekarang udah Baik. kedengeran. Terdengar, Romo, monggo. Yusuf Matur nuwun, teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, Pak Al, terima kasih juga. Selamat pagi semuanya untuk mengundang saya dalam sharing tentang analisis sosial. Saya minta maaf karena ini pertemuan yang tertunda tentunya karena saya harus menginap di salah satu hotel terbagus di Jakarta, di Carolus, gitu, ditemani oleh Mbak Arta kemarin sempat sebentar. Dan saya mau membagikan apa yang mungkin selama ini saya geluti atau saya pelajari karena ya sekedar kalau mau background ke belakang saya memang mencoba memperdalam tentang analisis sosial lewat mata kuliah dan mata pelajaran yang saya pelajari gitu ya. Nah, saya ini punya screen tapi juga bingung aku harap ininya piye yo. Aduh, gimana caranya? Ada yang bisa bantu yang dulu saya kirimkan apakah bisa nggak tahu diapain ya? Ini mungkin ya. Matur nuwun, analisis sosial, metode see, judge, and action. Ada apa namanya metode ini? The next mungkin. Next slide ada. Enggak ya? Oh ini cuma Mas Respati mungkin. Mas Respati, help me. Wah, ada pendahuluan. Jadi ada pendahuluan apa tujuan Ansos itu, langkah-langkahnya, artinya juga metodenya bagaimana itu. Itu kira-kira. Next, Mas. Nah, maaf saya memang tidak membuat PowerPoint secara khusus, tapi sebetulnya ini ada dalam beberapa tulisan yang saya buat. Jadi analisis sosial itu singkatannya dari Ansos, teman-teman semua paham tentang itu. Yang sekarang itu seringkali Ansos itu dipahami oleh anak-anak muda menjadi antisosial. Itu, saya pernah melihat jumper atau jaket itu, Ansos, wah saya kira keren nih, anak-anak sosial nih. Ternyata candaan mereka bukan nih, ini adalah antisosial. Waduh, kalau begini caranya, kehidupan kita, bahkan kehidupan beriman, itu menjadi tergerus ya dengan situasi saat ini. Semoga ini yang saya lihat hanya sebagian kecil saja, tidak banyak.
sebetulnya ansos itu tidak ribet, seperti yang digambarkan dalam literatur-literatur yang ada. Konkretnya, kalau ansos itu bisa dikatakan kalau lapar gitu ya, apa yang akan kita lakukan? Ya jelas makan lah. Namanya Luwe, Pak Bambang itu juga nanti kalau lapar pasti akan makan gitu kan. Nggak usah mikir lagi istri atau siapapun sudah menyiapkan gitu ya. Nah, bagaimana mendapatkannya? Pertanyaan selanjutnya, mau makan apa kan? Mau makan apa? Nggak tahu, Pak Bambang atau Pak Yusuf atau Pak Al mungkin udah nggak bisa lagi bertanya mau makan apa karena sudah disediakan. Tapi anak-anak kos mungkin makan apa itu mungkin akan menjadi suatu yang ya itu ya menjadi kecut atau berkerut-kerut kepalanya gitu. Makan apa? Bagaimana bisa mendapatkan makanan? Apakah cukup dana ada cukup dana untuk makan? Nah, ini kalau nggak ada cukup dana terus mau makan opo? Duit ibaratnya 20.000 mau makan sashimi, yo raiso lah gitu. Ini sederhana banget gitu. Jadi sampai dan lain sederhana sebetulnya ansos itu. Jadi bagaimana kita menurut saya personal juga kita bisa ansos. Dan ansos ya juga saya ingin mengatakan sesuatu yang biasa, sederhana dan bisa dilakukan oleh siapapun sebetulnya. Yang membedakan signifikan antara ansos dan bukan ansos atau pribadi ini hal yang lain ya adalah bagaimana ansos itu selalu berbicara tentang bonum comune. Dan ansos ini juga menurut saya sangat Kristiani. Ansos sangat Kristiani kenapa? Ansos itu kalau dalam bahasa latihan rohani itu seperti discernment itu. Mungkin Pak Bambang atau teman-teman yang pernah mempelajari atau teman-teman yang pernah latihan rohani itu sangat paham situasi itu. Jadi ansos itu adalah juga latihan rohani yang bisa dilakukan terus-menerus dan bisa continue begitu. Nah, yang membedakan tadi bonum comune. Bukan kepentingan pribadi tapi bonum comune. Dan oleh karena itu agak membuat sedikit berkerut ya kalau udah bicara. Dan bisa dikatakan bahwa ansos adalah metode ya tadi yang saya katakan seharian dan bisa dilakukan oleh siapapun. Next Pak. Next Mas. Okay. Nah, arti ansos sendiri. Suatu upaya untuk memperoleh gambaran secara lengkap mengenai situasi persoalan sosial yang ada dalam masyarakat pada wilayah tertentu dengan cara menelaah, mengkaji, kaitan fenomena historis, sosial, politik, dan struktural yang ada dalam masyarakat tersebut. Dengan pemahaman ini, maka pelaksanaan analisis sosial otomatis harus difokuskan pada uraian data dan fakta yang terjadi dalam masyarakat, kemudian mencoba menghubungkan data yang satu dengan data yang lain agar semakin dalam dan tajam dalam menganalisis. Jadi, persoalan analisis sosial atau ketika kita mau ansos, kita harus sadar bahwa kita ada dalam situasi lingkup wilayah tertentu. Jangan luas. Ada kata kita memfokuskan pada wilayah Jakarta atau wilayah paroki A begitu. Jangan kita tarik lebih luas, pasti nanti penemuannya juga lebih luas ke AJ ini. Tapi kita mulailah dari situasi yang ada historis, sosial, politis mungkin yang struktural dalam situasi yang lebih lebih kecil begitu ya. Dan dengan pemahaman ini maka pelaksanaan analisis sosial selalu pasti akan terfokus. Dan data fakta ini penting. Kita kekuatannya ada pada data dan fakta, bukan pada isu. Isu artinya isu yang beredar sekarang adalah PSBB atau isu yang beredar adalah isu politik-politik yang kacangan lah gitu ya. Kita harus berawal dari data dan fakta ini penting yang terjadi di dalam masyarakat. Dan kemudian kita mencoba untuk saling
menghubungkan antara data dan fakta itu dalam satu rangkaian begitu. Next, Mas. Tujuan Ansos secara esensial membangun kesadaran kritis masyarakat terkait dengan masalah-masalah dasar yang terjadi di masyarakat maupun potensi masalah yang mungkin akan terjadi di wilayah dan lingkungan sekitar, sekaligus cara pemecahannya di tindakan pastoral yang akan dilakukan. Tujuannya yang pertama adalah memahami secara mendalam berbagai persoalan yang terjadi di wilayah sekitar atau wilayah tadi yang kita fokuskan. Terus yang kedua, mengetahui dan memahami posisi maupun peran di dalam masing-masing kelompok yang ada di dalam komunitas dan lingkungan sekitarnya. Posisi kita, posisi peran-peran mungkin kita yang hadir, yang ada, yang sedang menganalisis apa. Mengetahui dan memahami secara kritis sistem yang ada ya, masuk lingkungan sekitar. Jadi kita juga memahami sistem dan situasi komunitas tentunya. Terus kemudian merumuskan strategi pemecahan masalah sesuai dengan kebutuhannya sendiri-sendiri. Ini memang tujuannya terlalu daki-daki ya, terlalu wow gitu ya. Ini the next, Mas. Metodenya mungkin kita ke metode. Ini yang akan kita coba ini. Metode, Mas. Metodenya sederhana. Sebetulnya alur proses belum. Balik lagi, Mas. Sebelum ini. Alur proses di bawah ini lagi, Mas. Enggak yang tadi, yang alur metode sederhana. Metode. Setelah tujuan. Ini. Kebebasan. Satu lagi atas. Ya. Alur proses di bawah ini, waduh, kok. Ini. Ya. Jadi alur proses yang berujung pada gerakan pastoral dan perubahan sikap hidup untuk semakin lebih baik dan sejahtera bersama bonum communis tadi. Secara sederhana kita bisa menggunakan metode see, judge, action. Melihat, mempertimbangkan, dan bertindak. Ternyata analisis sosial dengan metode ini itu sudah ada di dalam ini, Magister et Magistra, Ibu dan Guru. Ini ada dokumennya di sini. Jadi pada tanggal 16 Mei 1961 sudah didengungkan. Jadi saya bacakan. Ada 3 tahap yang biasa harus ditempuh untuk mewujudkan prinsip sosial dalam praktek. Pertama, orang mengamati situasi konkret. Kedua, ia menilai situasi itu dalam terang asas-asas itu. Ketiga, ia memutuskan apa yang dalam keadaan itu harus dilakukan untuk mengamalkan prinsip-prinsip tadi. Jadi 3 tahap itu adalah mengamati, menilai, dan bertindak. Ini prinsip spiral, ini prinsip yang terus mengalir, bergulir di dalam analisis sosial ini. Jadi kalau dikatakan bahwa tentang analisis sosial itu sebetulnya sangat Kristiani sekali. Itu Paus Yohanes 23 sudah mengeluarkan dalam Mater et Magistra, Ibu dan Guru. Dan ensiklik ini berbicara tentang bagaimana masalah-masalah sosial didekati, diamati, dan ada solusinya dengan terang ajaran Kristiani. Yang tadi dikatakan, beliau mengatakan 3 tahap biasanya harus ditempuh untuk mewujudkan tadi. Pertama, mengamati situasi konkret, ia menilai situasi itu dalam terang dan asas itu, dan memutuskan apa yang
apa yang dalam keadaan itu harus dapat dilakukan dengan prinsip-prinsip tadi, prinsip Kristiani. Dan menurut saya ini bisa dilakukan dengan teman-teman CU atau di dalam koperasi. Bagaimana kita bisa mengamati situasi konkret saat ini, terus kemudian bertimbang dalam situasi saat ini, dan memutuskan. Dan seperti yang tadi saya awal katakan bahwa ini latihan rohani sebetulnya. Bagaimana discernment, ini kalau dalam latihan rohani itu nama kata discernment itu sangat kuat sekali. Discernment, inilah discernment. Apalagi dalam situasi saat ini. Saya bertemu dengan beberapa orang dan mengatakan, seorang yang tahu ekonomi gitu ya, orang yang Romo, situasi saat ini adalah situasi pandemik yang luar biasa. Semua terkena, siapapun. Tetapi kelihatannya dan agaknya yang bisa berdiri dengan kuat dan cukup kuat adalah orang yang punya narasi, punya juga narasi, edukasi terkait dengan koperasi. Anggota-anggota koperasi seperti Romo Freddy, kemarin juga saya omong-omong, itu sedikit ya terkena, cuma tidak segoyang-goyangnya begitu. Dan inilah menurut saya salah satu bentuk kelebihan di mana kita, koperasi ini, bisa berdiri di tengah-tengah situasi pandemik yang tentunya karena situasi ekonomi itu mempengaruhi semua orang. Ini Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, inilah situasi saat ini, dan bahkan Paus 23, Yohanes 23 pun sudah melihat itu, bahwa kita diajak untuk melihat, bertimbang dan memutuskan. Tidak hanya sekedar melihat, oh ya ada orang miskin, oh ya situasi pandemik. Tidak juga hanya beranjak ke tahap pertimbangan, tidak, tetapi juga sampai pada action. Apa yang bisa? Kalau Bapak Kardinal kita selalu mengatakan, apa yang bisa kita lakukan pada situasi saat ini. Kata kontemplasi juga itu menjadi yang pernah diungkapkan oleh Bapak Kardinal kita. Memandang lebih jauh. Memandang lebih jauh artinya ya mensyaratkan adanya melihat, tentunya bertimbang dan kemudian memutuskan. Ini yang menurut saya menjadi kekuatan. Apa yang bisa kita lakukan metode ini? Apakah bisa kita lakukan dalam koperasi? Nanti mungkin kita bisa diskusikan bersama. Tetapi paling tidak prinsipnya metode sangat sederhana ini bisa kita lakukan di dalam hidup kita, dalam latihan rohani kita, dan dalam CU kita. Itulah 3 tahap yang lazim diungkapkan dalam istilah mengamati, menilai, atau bertimbang, dan bertindak. Beliau juga peduli terhadap kaderisasi, artinya ada situasi kaderisasi yang terkena juga kalau ketika kita datang memakai tahap metode sederhana ini. Memahami situasi ini, agar orang muda mengamati situasi ini, dan kemudian memperoleh cara-cara bertindak yang konkret. Dan inilah sangat Kristiani menurut saya. Next, Mas. Next, Mas. Nah ini, jadi melingkar, circle. Nah yang ini yang lebih ini. Jadi saya akan tahap 1 adalah experience. Ini saya ambil dari mana ini? Dari mana saya ambil? Saya lupa itu. Ini yang pertama adalah experience. Tahapnya adalah pengalaman. Bagaimana CU atau teman-teman staff atau teman-teman yang bergulat dalam CU ini punya pengalaman tentunya. Punya pengalaman berjumpa dengan situasi-situasi umat prasejahtera atau orang-orang yang ingin kita layani. Terus kemudian kita masuk pada yang kedua, analisis sosial. Bagaimana kita tadi mencoba untuk menganalisis sosial. Mencoba untuk melihat, mengamati, kemudian bertimbang, dan kemudian memutuskan. Nah, di dalam tahap ketiga ini bagaimana refleksi teologis. Refleksi teologis itu adalah begini. Kata mungkin atau kalimat yang sering kali muncul adalah bagaimana mewujudkan kerajaan Allah di dalam situasi saat ini.
itu merupakan salah satu sudah bentuk bagaimana kita mengkerangkai apa yang kita lakukan dengan kacamata ya tentunya teologis. Muncul yang keempat adalah setelah itu pastoral planning. Kita mencoba untuk masuk ke dalam perencanaan sebetulnya. Perencanaan pastoral planning, bahasa sucinya mungkin ya, bahasa pastoral planning. Dari pastoral planning itu akhirnya menjadi sebuah action, aktivitas, aksi. Terus kemudian ada evaluasi, terus kemudian akhirnya menjadi new situation dan bergulir terus seperti spiral. CU juga harus sampai pada bagaimana membentuk new order, new situation ini, yang ketujuh ini, dan kemudian terus bergulir. Gitu. Sehingga apa yang kita lakukan itu adalah benar-benar untuk sebuah bonum komune, kesejahteraan bagi semua orang. Next, Mas. Nah, ini langkah-langkah, mungkin ini hanya saya rumuskan. Langkah-langkah adalah memilih dalam metode C, langkah-langkahnya memilih dan menentukan objek analisis, memilih sasaran masalah yang harus berdasarkan atas pertimbangan rasional. Jadi pertimbangan rasional itu artinya begini, bukan yang kita analisis dalam ansos ini kita menyingkirkan hal-hal yang supranatural lah gitu. Nggak bisa diansos supranatural itu. Ya, jadi pertimbangan rasional yang bisa kita bicarakan, objektif bersama, dalam arti realitas yang dianalisis merupakan masalah yang memiliki signifikansi sosial yang sesuai dengan visi dan misi bonum komune. Andai kata, apa yang mesti kita lakukan pada PSBB ini, nanti mungkin saya terus terang belum mikir sebagai lembaga Dharma ini saya belum mikir. Terus terang ada kelelahan juga ini dalam situasi saat ini. Apakah akan kembali ke nasi bungkus? Saya nggak tahu. Apakah saya akan tetap mempertahankan sembako? Itu juga belum saya tahu. Apakah akan turun lapangan? Itu juga belum tahu. Nah, inilah jadi bagaimana kita melihat situasi saat ini. Kalau dalam bahasa yang lain ya kita mencoba berdialog dengan situasi saat ini bagaimana. Pertanyaannya adalah masalah sosial apa yang akan diselesaikan. Apakah masalah itu bersama atau personal? Kadang-kadang masalah personal masuk pada nuansa-nuansa yang mungkin akhirnya menjadi mempengaruhi gitu masalah personal, mempengaruhi kehidupan mungkin CU begitu ya, atau mungkin kehidupan yang keterangannya adalah memilih fokus persoalan yang paling merugikan banyak orang dan hendak dicari solusinya bersama atas persoalan itu. Jadi kita mau mencoba menyelesaikan persoalan itu. Persoalan-persoalan yang ada di CU pun itu sebetulnya bisa diansos. Kalau dengan secara objektif bahwa itu kita lihat sebagai sebuah persoalan. Yang berikutnya ada dalam tahap C adalah pengumpulan data dan informasi penunjang untuk dapat menganalisis masalah secara utuh. Maka perlu didukung dengan data dan informasi penunjang yang lengkap relevan, baik melalui dokumen, media massa, kegiatan observasi, maupun investigasi langsung di lapangan. Check and recheck data untuk informasi mutlak dilakukan untuk menguji validitas data. Pertanyaannya adalah, pertanyaan panduan, apakah punya data yang kuat untuk itu? Data primer, yang merupakan data langsung, apakah ada data sekunder, data mungkin dari media massa atau arsip-arsip gitu ya? Apakah ada check and recheck agar data itu ya valid? Dengan cara apa data itu bisa kita dapatkan? Ini pertanyaan hanya pancingan saja. Keterangannya adalah mampu membedakan data dan fakta. Ini yang penting karena pada tahap ini seringkali kita lebih dulu data satu saja sudah dianalisis. Data andai kata kemiskinan di wilayah Jakarta Pusat atau di wilayah katedral katakanlah itu punya orang-orang itu berpenghasilan andai kata 50.000.
atau satu keluarga tertentu itu punya penghasilan 50.000. 50.000 langsung ngepal itu artinya langsung ngecap bahwa oh ini miskin. Nanti dulu apakah ada data yang lain? Kalau 50.000 hidup sendiri, menurut saya kok rasanya masih oke. Tetapi kalau 50.000 itu ternyata kita juga dapat data bahwa dia harus menghidupi 3 kepala atau 3 gundul di dalam keluarganya, istri dan anaknya katakanlah, maka jelas tidak cukup. Atau sangat mungkin kalau dibandingkan dengan yang pertama tadi sendiri 50.000 ya mungkin masih bisa diatur, tapi 50.000 untuk kepala 3 atau kepala 3 kepala itu susah sekali. Nah ini jadi seringkali menurut saya ya ketika kita melakukan proses ansos ini di sini ini yang asumsi atau prediktif atau persepsi itu sudah main lebih dahulu. Biarkanlah data yang ada kita kumpulkan betul. Sehingga kita menjadi clear ketika kita berhubungan atau menghubungkan data satu dengan data yang lain. Ini yang paling penting di sini. Sehingga pun di dalam hidup koperasi atau di dalam situasi koperasian kita juga kalau persoalan ada, ya datanya apa? Jangan sampai persepsi kita melebihi daripada apa data yang ada. Ya, ini yang menurut saya. Terus kemudian harus tegas juga bahwa dalam tahap ini kita berbicara soal data, fakta. Faktanya begini, datanya begini. Nah ini yang seringkali ketika saya mendampingi teman-teman untuk analisis sosial, entah siswa ataupun mahasiswa, itu seringkali tadi asumsi atau analisis pribadi itu sudah bermain di sini. Anak ini nggak sekolah, atau di salah satu perkampungan banyak orang miskin, pendidikan nggak ada. Oh ini karena malas. Oh nanti dulu. Ada juga teori yang mengatakan kan lain. Ada yang mengatakan, ada buku yang mengatakan kemiskinan karena malas. Tapi juga ada buku yang mengatakan bahwa kemiskinan karena struktural. Nah ini yang perlu kita lucuti atau kita udari atau kita lihat lebih dalam. Tahap ini tahap krusial. Tahap pencarian data itu krusial. Krusial sekali karena ini harus betul-betul clear. Data ya data. Ini. Terus kemudian next Mas. Pada tahap judge. Nah ini sekarang kita mencoba memilih sebetulnya. Mencoba mempertimbangkan. Dalam judge ini, identifikasi dan analisis masalah merupakan tahap analisis objektif berdasarkan data yang dikumpulkan. Tidak semua data juga bisa kita paksakan terhubung satu dengan yang lainnya. Tentunya di sini perlu yang namanya sebuah logika berpikir. Penting di dalam situasi saat ini adalah logika berpikir yang juga jelas. Ada data, nggak mungkin tiba-tiba saja dihubungkan antara data ekonomi dengan data politik begitu saja. Nah, ini perlu juga kecermatan berpikir di situ. Pemetaan beberapa variabel seperti keterkaitan aspek politik, ekonomi, budaya, dan agama bisa dilakukan pada tahap ini. Jadi kita ponto-ponto dari data itu, kita bisa juga ponto-ponto di data ekonomi apa, data politik apa, data pendidikan apa, data budaya apa. Dan melalui analisis secara komprehensif diharapkan dapat memahami substansi masalah dan menemukan saling keterkaitan antara aspek-aspek itu. Ini di sini mungkin ada pertanyaan yang sungguh krusial adalah mana penyebab yang mendasar akhirnya. Bila menggunakan variabel, data-data kita masukkan dalam sosial, dalam budaya, dalam ekonomi, dalam hukum, dan pendidikan mungkin, mana yang menjadi dasar persoalan itu. Mungkin kalau sosial, ya bagaimana relasi manusia di salah satu tempat, andai kata di katedral inilah. Terus dari sisi budaya, apakah ada budaya-budaya tertentu
mangan ora mangan, yang penting kumpul. Dari sisi ekonomi bagaimana pendapatan? Dari sisi hukum apakah ada apa namanya? Ada aturan-aturan yang memberatkan atau aturan-aturan yang membuat orang nggak berkembang dan seterusnya. Masalah sosial itu tidak tunggal, tapi berdiri sendiri. Ini hanya keterangan tambahan. Ada ikatan satu sama lain. Jadi tidak pernah ada masalah sosial yang tunggal, selalu ada punya sayap, ya begitu ya. Dan pada tahap ini kita memahami inti dari persoalan itu. Coba melihat persoalan. Pada judge yang kedua menurut saya mengembangkan persepsi setelah diidentifikasi berbagai aspek yang memengaruhi atau terlibat yang terlibat dalam masalah itu. Selanjutnya dikembangkan persepsi atas masalah sesuai dengan cara pandang yang objektif bersama. Dalam tahap ini akan muncul beberapa kemungkinan implikasi konsekuensi dari objek masalah serta pengembangan beberapa. Artinya bahwa begini, dari sini kita muncul sebuah bahasa sederhananya mungkin ya, kita mencoba untuk melihat, ya kita punya persepsi tentunya, ya. Tapi kita mau melihat secara objektif persoalan itu bersama. Gitu. Akhirnya kita bisa memutuskan, berdiskusi begitu, sehingga apa yang kita putuskan itu ya memang karena hasil pemahaman, pemandangan objektif bersama. Mungkin kalau saya background-nya sosial, gitu kan larinya ke sosial, atau background-nya ke ekonomi, larinya ke ekonomi gitu. Tapi ya coba kita mencoba untuk melihat secara objektif bersama dengan cara pandang yang mungkin dari keahlian kita dan kehidupan kita bisa melihat bersama persoalan secara objektif gitu. Sama ini pertanyaannya adalah aspek dan variabel mana yang menjadi penyebab terjadinya persoalan tersebut. Ini. Nah, pada langkah action menarik kesimpulan selanjutnya, Mas. Nah, diharapkan pada tahap action ini setelah berdiskusi macam-macam itu kita bisa melihat bahwa apa akar persoalannya, pihak mana yang terlibat, pihak mana yang diuntungkan, pihak mana yang dirugikan, yang secara politik, sosial, ekonomi, dan kemudian juga kita melihat bagaimana ini bisa yang kok menutup action, Mas. Oh, terima kasih. Belum. Nah, ini nih. Menarik kesimpulan dalam action, menarik kesimpulan pada tahap ini kita diharapkan punya sekarang kesimpulan tentang akar masalah, pihak mana saja yang terlibat, pihak yang diuntungkan dan dirugikan, akibatnya yang muncul secara politik, sosial, ekonomi, serta paradigma tindakan yang bisa dilakukan untuk proses perubahan sosial itu. Jadi pertanyaannya, apa akar penyebab persoalan tersebut? Siapa yang terlibat dalam persoalan tersebut? Siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan? Apa solusi yang hendak dilakukan? Dan pada tahap ansos atau pada tahap action ini kita diajak untuk konkret perubahan sosial menjadi lebih baik. Dan secara penutup, nanti mungkin kita bisa ngomong-ngomong diskusi ya. Dan penutup, Mas. Ansos adalah metode yang mengajak kita untuk mengenali masalah sosial yang dekat dengan kita, dan dengan memahami persoalan sosial yang ada, kemudian pada gilirannya dapat menentukan dan mempengaruhi arah pelayanan gereja yang kontekstual. Gereja berkepentingan menggunakan ansos dalam rangka menentukan tindakan-tindakan pastoralnya terhadap situasi problematik internal dan eksternal yang memiliki tautan dengan dinamika sosial, budaya, ekonomi dan lainnya. Ada 4 momen pengalaman dalam ansos, yaitu yang tadi saya khususkan saja, saya sempitkan, yaitu pemetaan masalah, momen analisis sosial, refleksi teologis, dan perencanaan pastoral. Dan mari kita merumuskan, atau ini tahun keadilannya ini, pada zaman tahun keadilan. Ya mari kita merumuskan mungkin persoalan-persoalan ini untuk agar kita bisa mewujudkan kerajaan Allah
di tempat kita hidup masing-masing, saya kira. Ini mungkin penjelasan, kalau bisa disebutkan penjelasan atau sharing-sharing yang sederhana terkait dengan atau malah rumit gitu ya, terkait dengan analisis sosial. Itu mungkin ada pertanyaan atau sharing itu lebih enak sebetulnya. Silahkan. Kalau ada pertanyaan. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian pemaparan dari Romo Kris mengenai analisa sosial. Silakan Bapak Ibu yang berkenan mau menyampaikan tanggapan maupun pertanyaan. Saya Pak Yusuf. Ya, baik. Pak Bambang, silakan Pak. Ya, terima kasih sebelumnya Romo sudah men-sharingkan untuk ansos yang pasti juga berasal dari pengalaman pergulatan yang selama ini Romo lakukan. Sehubungan dengan koperasi ya pastinya ada, karena koperasi juga banyak sekali berkaitan dengan kehidupan sosial anggotanya. Nah, persoalan yang seringkali bisa saya katakan mencari akar persoalan itu yang nggak mudah, Romo. Karena kompleks. Seringkali anggota itu tidak satu kelompok yang homogen, tapi aneka. Ada yang tua, ada yang muda, dan kehidupan yang pastinya juga kompleks berbeda-beda. Yang saya ingin tanyakan untuk mencari katakanlah persoalan yang mendasar, itu apakah fokusnya pada orang yang ibaratnya yang sebagian kecil tetapi itu memberikan pengaruh pada yang lain, atau lebih pada kita coba mencari fakta data dari yang besar tapi pengaruhnya yang barangkali nggak terlalu signifikan, artinya nggak terlalu membuat dampak yang besar. Itu Romo yang saya ingin tanyakan. Terima kasih. Pak, bisa diulangi Pak, agak ini saya Pak, ada beberapa WA tadi. Oke. Sorry. Nggak apa-apa. Jadi persoalannya untuk menentukan akar persoalan yang paling mendasar sebelum memutuskan actionnya. Itu kan yang krusial di situ. Nah, data yang diminta, artinya fakta yang diminta itu sebaiknya yang dari kelompok ibaratnya kecil memberikan pengaruh cukup besar, atau data yang banyak tapi pengaruhnya nggak terlalu mendasar gitu, Rom. Ya. Sehingga dalam memutuskan akar persoalan itu sebaiknya data yang mana yang kita pakai. Makasih, Romo. Data jangan dipersepsikan apa-apa. Data mikro maupun makro, data orang yang aktif maupun tidak aktif, tetap punya peran penting di dalam analisis sosial ini. Andai kata anggota CU yang aktif, andai kata sekarang kita sedang mau melihat apa sih sebetulnya minat anggota terhadap minat anggota untuk bidang pemberdayaan ini apa gitu andai kata ya. Nah, pun data yang tidak aktif, orang yang tidak aktif, anggota yang tidak aktif maupun aktif pun itu merupakan data. Jangan kita mempersepsikan data ini penting atau tidak penting. Kalau itu sebuah deep interview untuk mendapatkan data, itu semua pasti akan dipakai. Udah yang aktif aja, raiso gitu. Atau juga mungkin andai kata ya, ini kemiskinan atau prasejahtera. Yang Katolik saja, itu nggak bisa. Yang ini aja atau lewat via RT aja gitu, itu nggak bisa. Kalau
ini mau kita secara secara jelas dan konkret serta mendekati apa sih sebetulnya persoalan atau harapan atau mungkin impian dari anggota mungkin ya. Nah, itu harus menjadi sebuah data yang perlu dilihat menurut saya gitu. Nah, kembali lagi ini data yang seringkali memang kita kejeblosnya di data ini. Data ini terlalu kita persepsikan macam-macam. Atau lebih daripada kita analisis sehingga baru tahap C saja sudah interpretasinya, yaitu namanya manusia kan. Melihat ada orang, andai kata ada orang berjalan berdua saja udah interpretasinya, jangan-jangan dia pacaran. Ini ya. Padahal dia baru jalan berdua. Ini yang kadang-kadang persepsi melebihi data. Dan ini kita memang harus tegas. Apa datanya? Sehingga kita memang beranjak dari data yang konkret, fakta yang real. Data kemiskinan apa? Atau kemungkinan data kemiskinan di daerahku atau di paroki yang ada CU-nya ini apa? Atau katakanlah Kelapa Gading, kenapa sedikit? Apa datanya? Siapa saja orang-orang yang masuk CU? Nah, mungkin juga ada kita wawancarai romo parokinya atau mungkin ada orang-orang apa sih? Atau kenapa nggak ada CU di sana? Di paroki tertentu. Nah, ini kita coba. Atau kenapa nggak aktif? Ini kalau mau lihat internal ya. Tapi kalau mau eksternal, sebetulnya bagaimana CU menanggapi situasi saat ini? Ini juga penting loh. Karena menurut saya dalam situasi saat ini, literasi, saya juga bincang-bincang dengan Romo Freddy, Romo Ewal, dan Romo Eko Aldi, KWI. Situasi saat ini, narasi keuangan itu penting. Literasi keuangan itu penting. Siapa yang bisa dalam situasi saat ini? Saya merasa CU itu bisa menjadi ujung tombak untuk apa? Untuk membuat narasi, edukasi kepada semua umat, kepada semua keluarga-keluarga, agar apa? Agar tadi resilient, tangguh di dalam situasi yang pandemik ini, yang kita nggak tahu sampai kapan. Tapi balik lagi, bahwa data ini apapun itu penting. Menurut saya itu, Pak. Makasih, Pak. Ya, terima kasih Romo. Sudah semakin jelas. Jadi memang data yang diharapkan pastinya bukan hanya dari yang aktif saja, tapi juga barangkali harus menggali yang tidak aktif Ya. supaya menjadi jelas persoalannya. Terima kasih, Romo. Ya, Pak. Baik, terima kasih Pak Bambang. Bapak Ibu yang lain, monggo silakan. Ini memang ansos ini agak sulit kalau dijelaskan ya. Harusnya memang ada sesi di mana kita memang masuk mencoba beransos langsung gitu ya dalam satu pelatihan gitu ya sehingga paham. Tapi saya kira banyak Bapak Ibu saudara-saudari sudah paham ini. Ya, sambil menunggu yang lain, mungkin saya ada pertanyaan, Romo. Terkait dengan ansos ini kan bisa digunakan oleh para CU untuk melihat kondisi anggota-anggotanya. Tadi Romo Kris sudah menyinggung, yang disurvei tidak hanya anggota yang aktif, tapi juga mungkin dari yang tidak aktif juga bisa dilakukan survei. Itu terkait kalau dengan CU, lalu program apa yang menjadi solusinya. Nah, kalau terkait dengan yang PSE, karena di sini juga hadir Bapak Ibu yang dari PSE, kalau terkait dengan PSE, apakah juga di paroki-paroki perlu dilakukan analisa sosial, Romo? Sebetulnya
tadi yang saya katakan bahwa analisis sosial itu adalah nafas dari iman, kalau boleh saya katakan. Ya, nafas dari iman. Ini bukan lagu ya. Bangunlah dada kelana, nafas iman gitu, lagu itu bukan. Tapi ini nafas kita beriman. Artinya CU pun adalah bagian dari nafas iman yang ingin bersama-sama, tentunya melalui CU, ini mensejahterakan, bonum comune, kesejahteraan bagi semua orang. Begitu pula dengan ansos ini, maka itu adalah sebuah aplikasi dari iman yang konkret. Dan terkait dengan PSE, saya kira PSE Pak Dani ada, saya lihat kita sudah pernah, dan kita punya juga Dupras, Data Umat Prasejahtera yang sedang kita garap sampai nggak tahu sampai kapan ini. Kalau bisa CU juga bisa menggarapnya juga bisa lumayan baik juga gitu ya. Bagaimana data umat prasejahtera di paroki masing-masing. Karena begini, saya ingat mungkin 5 atau 10 tahun yang lalu mungkin ada layanan berbasis data. Dan ini sebetulnya salah satu kegiatan yang mau dikatakan bahwa ansos. Ini beransos. Sehingga pelayanan itu tidak lagi hanya keinginan romonya. Ada satu contoh, saya mengatakan terus terang saja pada romo paroki di katedral, saya mengatakan begini, ada berapa kali kebakaran di daerah Pasar Baru belakang sana. Ada berapa kali? Karena apa? Ya nggak tahu gitu kan, nggak tahu gitu. Nah, sekarang tiba-tiba dalam suatu kegiatan munculnya adalah public speaking. Public speaking, padahal ada beberapa kebakaran ibaratnya di daerah tertentu gitu. Nah, ini kan menurut saya, kenapa tidak diadakan pelatihan terkait dengan sambungan arus pendek gitu. Atau bagaimana cara konkret untuk menyambung kabel atau apapun. Bukan public speaking, menurut saya, tapi bagaimana kita mencoba mengadakan pelatihan terkait dengan bagaimana arus pendek ini, bagaimana mungkin apakah ada alat kebakaran ringan, APAR itu, di satu rumah gitu. Sehingga kalau kebakaran kan bisa bantu. Public speaking penting, mungkin juga bisa juga buat buat intonasi ya. Jadi kalau ada kebakaran, tolong gitu kan, atau mungkin diajarin seperti itu. Saya nggak tahu. Tapi paling tidak bagaimana kalau kita mencoba menganalisis konteks lingkungan kita. Tadi tentang satu aja kebakaran, satu aja mungkin persoalan-persoalan sosial, sampah lah gitu, atau apapun. Nah ini, jadi sehingga kita mempunyai tindakan konkret untuk melakukan sesuatu yang bisa merubah, mengatasi mungkin kalau terjadi sesuatu. Ini terus terang saja saya sedang ya karena COVID ini jadi terhenti, saya sedang membangun kampung tangguh di daerah Penjaringan. Ya salah satunya ya saya akan memasukkan koperasi sebagai ketangguhan ekonomi, begitu. Karena saya merasa bahwa sana begitu banyak orang konsumtif. Ini baru beberapa data ya, konsumtif. Padahal mereka adalah pekerja serabutan dan macam-macam, dapat habis. Dan juga kampung tangguh itu tidak hanya sekedar ekonomi, tapi juga bagaimana kalau daerah Penjaringan, daerah itu kan hampir sehari 3 kali seperti minum obat kalau kebakaran itu. Karena rumahnya bedeng betul, berdiri di atas rawa begitu, ada yang di atas rawa.
Nah ini kan bagaimana kita mencoba untuk mencari data betul dan mencoba tadi melihat situasi yang ada di daerah situ, bagaimana sih? Sehingga situasi daerah situ apa yang sungguh dibutuhkan menjadi persoalan dan kemudian sungguh dibutuhkan, sehingga action-nya menjadi jelas. Mungkin kalau action-nya saya kasih public speaking ya bisa juga gitu loh, tapi nggak jadi apa-apa gitu loh. Nah inilah sebetulnya PSE sangat penting, apalagi terkait dengan saat ini. Bagaimana juga melihat situasi keluarga-keluarga prasejahtera di paroki-paroki dan yang juga bukan umat Katolik. Bagaimana ini dalam situasi saat ini, nggak tahu PSBB jadi atau tidak, atau yang mikro atau apapun, pembatasan secara mikro, itu bagaimana kita bisa membantu itu. Membantu pulsa kah? Tapi itu kan harus ada asesmen, harus ada datanya. Atau membantu sembako kah? Atau membantu kelompok yang mana? Ini kan harus kita coba betul-betul klasifikasikan, kita kategorikan. Menurut saya itu, Pak. Jadi penting sekali untuk PSE, untuk kita semua sebetulnya. Ini bagian dari latihan rohani konkret. Salah satunya adalah dengan ansos. Terima kasih. Ya. Terima kasih Romo Kris. Pada chat ada tanggapan ataupun pertanyaan dari Pak Al. Mungkin Pak Al bisa menyampaikan, Pak. Monggo, Pak. Apa itu? Saya tulis Romo. Iya, Pak. Ada etika individual dan etika sosial sangat diperlukan dalam pelayanan publik. Bisa dijelaskan lebih dalam, Romo Kris? Yang kedua mengenai LDD, Romo. Kita sering tidak tahu sejauh mana sih cakupan dan aktivitasnya. Terima kasih. Ya. Etika individual dan etika sosial sangat diperlukan dalam pelayanan. Betul. Jadi saya merasa bahwa saat ini tuh saya nggak tahu ya. LDD dulu lah, dari LDD. LDD adalah Lembaga Daya Dharma Keuskupan Agung Jakarta, lembaga sosial yang sudah 58 tahun. 58 tahun kita, jadi udah tua betul. Di Monsinyur Joyo Seputro, Serikat Yesus itu yang mendirikan, dan kemudian pada awalnya itu memang karitatif lebih kuat. Karitatif artinya orang lapar, haus, sakit itu yang diberi bantuan begitu ya. Nah, kemudian berkembang menjadi ada pelayanan, kita melayani ada 4 subjek pelayanan. Salah satunya adalah perempuan dan anak, kita punya 8 PAUD di daerah Marunda, di daerah sekitar sana. Dan kita juga mencoba menarasi dan meliterasi terkait dengan CU, agar mereka juga bisa tangguh atau mandiri di dalam perekonomian, begitu. Terus kemudian ada juga kita itu perempuan dan anak, terus kemudian kita punya 8 PAUD, dan kemudian kita punya juga disabilitas. Kita menangani disabilitas. Memang bukan yang ya kita mendampingi pelatihan handmade, pemberdayaan gitu, yang sebetulnya kita punya ide setelah mereka membuat sesuatu, menghasilkan, dan ini juga digabungkan dengan atau diikutsertakan atau dipagari atau direli dengan ya CU dan macam-macam lah itu. Ada disabilitas, ada miskin kota, terus kemudian yang ketiga ada miskin kota, warga miskin kota. Warga miskin kota ini lebih luas. Kalau menunjuk yang terakhir itu kita mendampingi FKWI, Waria. Itu kasihan sekali. Kita punya 4.000 setidaknya di dalam FKWI ini, Waria yang ada di Jakarta. 4.000. Kebetulan ketuanya adalah Katolik, Mami Yuli, dan sedang belajar hukum S3. Ya saya dan Romo Andang itu mencoba menemani untuk itu gitu ya. Nah, itu Waria. Pengungsi, refugee. Waria juga sedang saya minta untuk hidup berkooperasi sebetulnya. Dia membuat sesuatu dan kemudian cobalah nabung, paling enggak. Nabung. Karena kasihan betul Waria ini. Saya bertujuan tidak mengubah mereka menjadi kembali normal dalam arti seks, gender ya, enggak. Tapi saya cuma ingin mereka tidak hidup di jalan lagi.
mereka baru 1 tahun ini saya diterima di gereja itu sangat luar biasa. Mereka nangis kok. Romo, belum pernah kami diterima di dalam ini. Di dalam apa ya, bahkan di katedral. Mereka nangis, saya suruh minta misa pada sebelum pandemik ya, misa sana. Jam 4 sore, Sabtu. Mungkin seringkali Pak Bambang melihat bagaimana mereka nangis. Biasanya kita dilempari, diludahi, Romo. Ya ini bagi saya sendiri ini manusia, karena Bapak Kardinal saya infokan, dan Bapak Kardinal mengatakan bahwa Romo manusia harus dilayani. Ya, ini manusia. Begitu pula Romo Purbo, jadi saya mendengarkan juga, walaupun juga ada narasi yang lain yang berseberangan dengan saya. Teman-teman Serikat Yesus mungkin ada beberapa yang mengatakan, kamu nggak takut? Ya semua orang takut lah. Kamu nggak takut terkena? Ada 2 hal kalau terkena dengan waria dalam arti HIV/AIDS. Yang pertama dari dari jarum suntik, yang kedua dari seksualitas, hubungan seks. Saya mengatakan kalau saya kena tapi bukan dari 2 itu, saya akan bertanggungjawabkan apa pelayanan saya. Itu. Jadi ini butuh juga saya selalu bagaimana sebetulnya teman-teman itu butuh literasi, narasi terkait dengan berkumpul dan terkait dengan manajemen atau terkait dengan keuangan. Kasihan sekali. Terus kemudian saya pengungsi refugi dari Sudan, Afgan, Somali itu juga banyak sekali. Ada 7 atau 9 spot di Jakarta. Setidaknya itu minus Cisarua ya, yang ditangani oleh JRS, Jesuit Refugee Service. Dan itu lebih ada 7 spot, sekitar 6.500 di Jakarta, ada 7-9 spot itu. Nah, itu terkait dengan miskin kota. Dan yang terakhir adalah kita punya pendampingan yang namanya buruh. Kita punya sentrum buruh di daerah sekitar, bahkan kita menyewakan atau disewa sentrum kita di daerah Bantar Gebang itu oleh komunitas buruh Muslim Indonesia dan Welcome. Dan itu ada pemberdayaan, ada ayam, ada macam-macam gitu ya. Ada juga hidroponik. Aku bilang, cobalah kamu berkoperasi. Selalu saya narasikan itu karena bagi saya percaya kalau dia berkoperasi atau koperasi bisa paling tidak mengajak mereka, mengundang mereka untuk ya tanda petik hidup yang lebih sejahtera dan baik gitu loh. Dan berkumpul bersama dengan narasi yang lebih clear terkait dengan kebangsaan ini gitu. Itu yang ada 4 itu, dan kemudian yang terakhir adalah yang nggak bisa dipisahkan atau dihilangkan adalah Lembaga Daya Dharma. Itu adalah Karitas Kuskupan Agung Jakarta. Karitas itu seperti karitas yang ada di kuskupan lain, itu punya mandat kebencanaan. Jadi saat ini adalah pandemik yang kita nggak bisa berkelit dan nggak tahu kapan. Nah itu juga menjadi bagian dari bagaimana LDD ini menanggapi situasi saat ini. Ya memang awalnya kita tergagap-gagap, tetapi sekarang ya sudah sampai saat ini. Kita bikin nasi bungkus, kita bikin sembako sampai saat ini. Ada juga nanti program Retas Asa alat tulis yang kita bagikan untuk keluarga prasejahtera ini. Nah ini yang dilakukan oleh LDD, dan LDD juga ini membuat teman-teman di ada koperasi juga untuk teman-teman dampingan yang namanya Misi Sama. Memang berkembangnya tidak begitu baik dalam arti agak tertatih-tatih. Jadi mereka pertama-tama diajak untuk yuk duduk beransos sebetulnya. Kamu mau anakmu jadi apa? Tanya anaknya berapa, teman. Saya mau jadi anak saya tidak seperti saya. Maksudnya, ya mau sekolah sampai mana? Nah, udah kita hantar tuh, artinya kita tuliskan sampai mana? SMA? Enggak, mau kuliah. Oke, kuliah. Kira-kira bagaimana? Sekarang itu umur berapa anaknya? Andai kata baru SD. Nah, coba kita ajak untuk berpikir, menganalisis situasinya. Dan kemudian ada beberapa yang akhirnya, oh ya, kalau gitu saya harus menabung sekian.
saya harus menabung sekian. Jadi ini menurut saya, kalau kita terus mencoba di dalam diri kita untuk ya membantu teman-teman kita, yuk mari kita mencoba menganalisis, maka rasanya banyak yang cukup ini ya, cukup akhirnya terbuka dan kemudian bisa kita pandu untuk ada yang ngamen jalanan loh, punya anak 3, ditinggal Melayu, karo laki-laki sing ora bertanggung jawab, maaf ya, ditinggal lari, dan itu dia mendapatkan andai kata 75, itu dia memang mendedikasikan ya, wah militan banget, 50 dia itu ya. Ya kadang-kadang aku mengatakan, ya jangan kayak gitu, nanti kamu nggak bisa ngamen gara-gara sakit, nggak punya gizi, makanmu kurang gitu. Nah itu, enggak Romo, saya mau ini, mau betul-betul. Ya memang ketika dia nabung, kita juga seringkali membagi, itu sembako gitu loh. Sembako untuk stimulan aja sebetulnya. Hanya sederhana aja sebetulnya, beras berapa liter ini. Ini ketika dia nabung, kita kasih beras. Bukan nabung itu dikurangin dengan beras itu, enggak. Kita kebetulan dapat donasi sembako dan kemudian kita bagikan. Menurut saya, ya ini mungkin salah satu bentuk real dari ansos, daripada kita berbicara tadi di awal tentang definisi yang mungkin ini. Ini jadi bagaimana kita, teman-teman yang ada hidup di koperasi, atau berkoperasi ini, mendampingi mereka agar, tanda petik maaf ya, melek literasi terhadap ekonomi. Ini yang penting, sehingga ansos ini adalah ya ujungnya adalah mengajak untuk melihat datanya apa, terus kemudian ngajak lo kalau gini, ya kalau nabungnya segini mungkin nggak bisa, itu diajak untuk bertimbang dan kemudian terus mau bagaimana, sehari mau nabung berapa, seminggu mau nabung berapa, ini kan sudah mengantarkan mereka, ini sesuatu yang real. Dan ini bisa terjadi juga bukan keluarga ya tadi personal, tapi juga bisa dalam kelompok gitu loh. Ada kelompok tertentu mungkin yang kita harus berani turun dan kemudian kita coba untuk kumpulkan pelan-pelan ya, untuk kemudian kita pandu, kita yuk mari kita coba menganalisis sosial gitulah, sehingga bisa menemukan jalan ya. Kita menemukan jalan, kita seperti bintang kejora yang mengantar 3 raja itu menemukan. Dan inilah menurut saya dengan ansos ini kita menemukan bagaimana mereka punya spirit hidup kembali. Saya merasa bahwa itu. Dengan ansos ini kita bisa membuat spirit hidup lagi, dan kelompok itu bisa menjadi sebuah kelompok yang kuat, tangguh secara ekonomi, tangguh secara kemanusiaan, dan tangguh secara berbagi satu sama lain. Ini menurut saya yang lebih real ya, lebih real. Sehingga teman-teman koperasi itu menurut saya, kalau fleksi saya adalah tadi seperti bintang kejora itu yang memandu. Dan harus berani turun, nggak mungkin kita nggak berani turun. Nah, kita sendiri harus turun dan mengatakan bahwa kok kita stagnan dan macam-macam. Jangan-jangan, maaf ya, kita nggak berani turun lapangan untuk apa? Untuk sungguh melihat, menganalisis situasi. Turun, ini menurut saya. Ya, memang kita basisnya mungkin nggak tahu ya paroki atau apa, tetapi kita kan bukan buat hanya umat paroki gitu, tapi untuk semuanya. Menurut saya itu Pak Al, mungkin nggak tahu etika individual, etika sosialnya apakah terkait. Bagi saya, etika sosialnya menurut saya bagaimana kita ini sebagai orang beriman diajak untuk memanusiakan manusia menurut saya. Kalau dalam bahasa Diyarkara, itu adalah memanusiakan manusia muda. Itu memang konteksnya pendidikan. Tetapi, CU harus berani memanusiakan manusia. Bertemu dengan orang ya kita harus berani untuk itu. Menurut saya. Jangan pernah kita ya lelah gitu ya untuk turun lapangan. Nah, ansos itu adalah turun lapangan. Jangan hanya duduk, maaf ya, di belakang meja kita. Maaf, ini nggak akan pernah bisa turun lapangan. Ya, turun lapangan dan kemudian kita bisa membantu. Tapi kalau kita tidak turun lapangan, tidak beransos, sorry to say, bukan? Ya, ini kan.
Ansos itu seperti orang berdoa juga. Kalau saya melihat. Ini seperti doa yang kontemplatif, kontemplasi. Memandang, kalau Bapak Kardinal itu memandang lebih jauh. CU itu, menurut saya, kalau kita berani ansos dalam CU, berarti kita memandang lebih jauh orang-orang yang akan kita layani. Memandang lebih jauh artinya kita turun, melihat, memahami siapa mereka. Mungkin juga akhirnya muncul program-program dari CU yang bisa mewakili kebutuhan mereka. Bukan top down, tapi bagaimana kita merumuskan program-program CU itu dari hasil perjumpaan data dan analisis sosial yang ada, yang kita lakukan. Itu Pak Al mungkin menjawab, semoga. Ya, baik Romo. Selanjutnya Ibu Novi ingin menyampaikan pertanyaan atau tanggapan. Silakan Ibu Novi. Halo, selamat siang Romo dan teman-teman sekalian. Saya melihat webinar ini kan direkam ya. Apakah nanti dimasukkan dalam link YouTube nantinya? Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Iya. Terdengar, Pak Novi. Oke, baik. Apakah nanti recordingnya dimasukkan link YouTube atau bagaimana buat mungkin saya bisa ajak tim saya untuk tonton bersama gitu? Mungkin Pak Respati bisa memberikan tanggapan, Pak Respati. Ya, baik. Terima kasih Pak Novi. Jadi memang setiap kegiatan itu kita rekam. Pertama adalah untuk dokumentasi kita. Ada banyak manfaat yang bisa kita peroleh dengan merekam ini untuk berbagai macam hal seperti meningkatkan layanan berikutnya dan lain sebagainya. Untuk pertanyaan Bapak Novi tadi, itu sudah terpikir oleh kami, Pak. Nanti ditunggu saja tanggal mainnya, Pak. Kalau memang nanti akan kita rembuk di internal teman-teman pengurus. Demikian kira-kira jawaban sementara saya, Pak. Baik, terima kasih. Lalu tanggapan saya yang berikutnya adalah sangat baik bagi kita mungkin melakukan webinar ini ya, mungkin dapat arahan dari Romo, itu memperkuat semangat pelayanan kita di PSE masing-masing. Karena kalau tidak, ya namanya manusia, atau misalkan kalau kita punya kendaraan kan harus di-tune up berapa lama sekali ya. Kalau kita punya mobil, punya motor gitu kan berapa lama sekali kan harus di-tune up. Nah kalau manusia itu tune up-nya ya dengan ini, diomongin gitu. Nah dengan diomongin ini, ya memperkuat visi, misi, rencana pelayanan kita yang sudah kita setting gitu. Sampai kita akan analisa sendiri dan lain-lainnya. Tapi kita perlu tune up gitu. Mungkin akan baik kalau misalkan 2 bulan sekali atau berapa bulan sekali kita ketemu seperti ini untuk nambahin semangat aja gitu. Itu yang kedua. Supaya mungkin balik lagi ke paroki ya, kita tidak jadi program-program PSE misalkan pada saat dibahas di dewan atau apa kan dengan penuh keterbatasan, jadi jangan dibelakangin gitu. Jadi yang didahulukan mungkin kan soal gereja mulai, soal ini gugus tugas dan lain-lain gitu loh. Nah ini juga memang kita harus berjalan beriringan seperti itu sih anggapan dari saya. Terima kasih. Semoga kita saling menyemangati dan mendoakan. Terima kasih banyak. Terima kasih juga sekretaris saya tuh dari PSE Regina CU Ibu Anita ikut join. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Novi. Jadi memang saya merasa gini ya, entah PSE atau kita yang ada di PSE dan CU, menurut saya situasi saat ini memang pandemik yang kita harus main maraton. Main maraton. Siapa yang nggak takut? Semua takut. Omong kosong lah kalau bilang berani. Takut semua. Ya. Tetapi di dalam ketakutan ini, refleksi saya, Allah itu
bekerja luar biasa. Pandemik ini luar biasa, menghajar siapapun. Bahkan dokter ahli yang kemarin meninggal, Gargijo itu meninggal. Ahli jantung. Ya, meninggal. Gargito itu meninggal. Ya kan, oke lah, ini meninggal ada di tangan Tuhan. Tetapi sekarang persoalannya adalah, menurut saya, refleksinya adalah bahwa situasi pandemik yang luar biasa, ternyata Allah bekerja luar biasa. Ini refleksi saya. Lebih luar biasa. Setidaknya saya merasakan di LDD. Sampai saat ini, banyak orang tetap terus mendukung. Nah, tinggal kayak PSBB itu ada pertanyaan besok, LDD ada aktivitas apa? Wah, mati aku. Nasi bungkus lagi? Waduh, bagaimana? Atau apa lagi? Artinya begini, saya merasa bahwa kita semua, ibaratnya forerunner atau ujung tombak seperti teman-teman yang ada di CU, teman-teman yang ada di PSC, harus, menurut saya, membuat sebuah program-program yang tetap untuk menjaga api-api nyala ini. Api nyala spirit-spirit ini yang bekerja pada semua orang, siapapun. Entah dengan caranya donasi, entah dengan caranya turun lapangan atau apapun. Jadi kita tetap pada situasi saat ini, PSBB nanti mungkin kalau diberlakukan, itu tetap kita harus berani membuat terobosan program-program. Tentunya dengan menganalisis ya, jangan juga naif juga, jangan juga tanpa analisis atau tanpa data-data yang kemudian akan dicoba kita. Karena apa menurut saya sampai sekarang Allah masih sungguh luar biasa, lebih dari pandemik ini bekerja. Allah bekerja menyalakan terus api-api. Kalau dalam bahasa lain mungkin IT inflamates, menyalakan api-api dalam diri kita. Roh-roh yang ada dalam diri kita. Nah, dari pihak kita PSE ataupun dari pihak koperasi, jangan pernah stuck. Jadi kita harus membuat terobosan program-program agar apinya itu apa? Kita ada wadahnya gitu lewat program-program kita. Ini yang menurut saya kok rasanya inilah situasi di mana kalau bahasa yang lain pemurnian, kita diajak untuk memurnikan diri kita dan masuk kepada kesejatian, yaitu apa? Kemanusiaan bersama. Nah, ini yang saya rasa kok terus kita atau nanti dengan beransos di dalam ini untuk membantu situasi saat ini. PSBB ini akan saya mengatakan ketika rapat tim gugus tugas KAJ bersama dengan Novikjen, saya mengatakan bahwa kita sudah banyak berbicara tentang protokol liturgi, protokol kesehatan. Tapi nanti PSBB, apakah kita juga akan berbicara atau kita perlu, menurut saya, penting berbicara tentang kaitan dengan ekonomi, sosial, politik, budaya, dan mungkin yang lain pendidikan. Karena secara dinamika emosional ini turun. Entah donatur, entah apa. Menjaga nyala apinya itu bagaimana? Ini yang penting. Dimanapun. Ketika saya bertemu dengan Romo Freddy dan macam-macam sama. Gitu. Nah sekarang gimana caranya? Dan kalau ini katanya ya bisa resesi, betul. Akan banyak orang yang mungkin kelaparan. Saya nggak tahu. Ini nanti bisa apapun terjadi. Ini yang menurut saya rasanya kita adalah sarana untuk menjaga api itu. Membuat program-program agar api tetap nyala, bela rasanya. Itu Pak Novi dan teman-teman semua. Ya, terima kasih Romo. Bapak Ibu, silakan yang lain yang masih ada pertanyaan ataupun tanggapan. Ya, selamat siang, Romo Kris. Bu Anita, selamat siang. Udah lama nggak ketemu nih. Oh, belakangnya peta Indonesia ada yang di. Sehat ya, Romo. Sehat, amin. Teman-teman semua. Aku
mau minta saran, mungkin ya advice dengan sedikit sharing dari kondisi teman-teman disabilitas di workshop kami. Ya. Jadi pada saat pandemi dimulai itu ya waktu bulan Maret, terus terang workshop kami ini sedikit bingung gitu ngadepin. Tapi dengan adanya analisis sosial hari ini sungguh-sungguh memberi masukan yang banyak. Mungkin selama ini aku tuh nggak kepikir, oh ini harus dianalisis dulu begini begitu gitu. Kalau aku tuh modelnya ya kita hajar aja jalan gitu. Nah, jadi pada saat pandemi dimulai itu kelabakan. Ya. Karena kita nggak memungkinkan mereka untuk datang ke workshop. Itu yang pertama. Jadi kita juga harus menjaga kesehatan mereka. Ya. Mereka harus bekerja di rumah, bagaimana? Kita nggak bisa mendampingi. Ya. Nah, akhirnya kita bilang kita juga nggak bisa mengajarkan para disabilitas untuk mereka mendapatkan hasil tanpa mereka kerja. Ya. Itu tidak mengajarkan yang baik juga. Ya. Nah, jadi tetap harus ada hasil. Pada saat itu yang kepikir adalah cuma, oke deh, workshop kita subsidi dulu. Mereka membuat masker kain yang dibutuhkan saat itu banyak sekali permintaan donasi masker kain. Ya. Mereka jahit di rumah. Dan aku nih kebetulan punya teman-teman yang baik hati, mereka mau donasi mesin jahit. Jadi masing-masing disabilitas itu ada mesin jahit di rumah dan mereka memproduksi di rumah. Tapi kita nggak jual, ada beberapa yang kita nggak jual, tapi itu kita nggak fokus di sana. Kita mau bantu, jadi ada 1.000 masker kain waktu itu kita support ke daerah-daerah, kita bagikan. Nah, kemudian workshop kita yang bayar. Tapi berjalan berapa lama sih kita bisa terus support seperti itu? Lama-lama bisa kolaps ini workshop dengan membayar ongkos produksi terus. Akhirnya aku tuh udah sempat putus asa waktu itu, cuma bisa doa, Tuhan yang selenggarakan loh ini workshop ini ada, tapi aku juga percaya Tuhan yang akan pelihara, selama ini Tuhan pelihara terus gitu. Nah, sampai aku tuh kepikir, apa kasih mereka dana untuk buka warung ya? Kalau mereka sembako kayaknya semua membutuhkan, di masa pandemi pun begitu. Yeah. Nah, sempat bicara dengan ada satu pengusaha, dia bilang, tidak akan bisa kompetitif dengan minimarket seperti Indomaret, Alfamart dan lain-lain. Warung ini nggak akan kompetitif dengan mereka gitu. Jadi ya cuma mikir bingung gitu. Akhirnya Tuhan kasih jalan tuh kita ketemu dengan satu pelukis. Dia menggambar dan aku bilang kenapa nggak kita bikin tote bag. Akhirnya disabilitas buat tote bag dan akhirnya itu berjalan kembali lagi akhirnya. Semangat lagi kan. Tapi benar, dengan melakukan kita di bidang sosial ini, kalau nggak kitanya sendiri yang semangat, butek rasanya nggak bisa ketemu jalan, Romo. Akhirnya ya, begitu kita semangat, kok ketemu jalannya. Ke sini kebuka jalan, ke situ kebuka jalan, akhirnya ide-ide lebih kreatif keluar. Dan puji Tuhan sampai dengan sekarang, mereka akhirnya bisa bekerja dari rumah masing-masing. Memang butuh proses. Akhirnya kita membuat sampel, kirim ke mereka, mereka membuat, mereka kirim balik ke kita. Masih ada salah, kirim balik lagi salahnya di mana, disabilitas kirim balik. Akhirnya semua bisa berjalan baik. Nah, tapi dengan seperti ini aku masih ada menghadapi kendala dari para disabilitas yang berpikir bahwa mereka nggak bisa nabung gitu. Selalu ada habis-habis. Bayar uang sekolah, bayar lagi sekarang mereka online, mereka harus listrik lebih mahal. Ya betul. Itu. Bagaimana ya caranya kalau kita mau mengarahkan mereka ke koperasi? Apa persyaratan yang mereka harus penuhi dan bagaimana menurut Romo? Mungkin ada masukan. Oke, Bu Anita, terima kasih. Udah lama nggak ketemu. Bu Anita ini adalah pemerhati disabilitas loh. Luar biasa, beliau punya workshop itu. Jadi bisa masukin dengan koperasi sebetulnya. Saya terus terang selalu bermimpi bahwa pendampingan ya agak ini ya, LDD itu atau teman-teman yang punya usaha itu masuk menjadi anggota koperasi. Tentang persyaratan, Ibu, maaf aku nggak tahu. Jadi mungkin tanya Pak Yusuf atau Pak itu ya, tentang persyaratan atau
Bahkan pernah saya berpikir, pengungsi refugi yang nggak punya kart atau waria yang nggak punya kart itu identitas, saya lagi berpikir bagaimana mereka itu bisa hidup koperasi gitu loh, atau bisa menjadi anggota koperasi. Itu pala pecah saya sebetulnya, karena nggak punya KTP, nggak punya identitas, terus gimana caranya? Padahal mereka sudah bisa bikin backingan, yang pengungsi itu yang dari Afgan dan Irak itu bisa di sini di LDD itu membuat backingan, dia membuat, dan itu sebulan bisa menghasilkan sekitar 2 juta. Dan mereka mengatakan bisa 500 untuk kos, terus berapa, dan makan, dan macam-macam. Dengan 2 anak loh, 1 istri 2 anak. Dan ini, menurut saya, ya kalau tadi habis-habisan, gajian habis, tapi ya kan, atau saya sedang juga mau, yuk tak bantu oven, tak bantu apa, tapi ya tentunya harus dia secara secara manajemen ekonomi dan macam-macam itu ya dipandu oleh koperasi begitu. Itu sampai mereka menangis dapat penghasilan. Karena mereka hidup akan panjang di sini. Nah, terkait dengan disabilitas ya Ibu, ya menurut saya udah melakukan itu Bu Anita. Aku sih ya udah jalan aja, tinggal koperasi, masukin koperasi aja. Mungkin agak dipaksa juga boleh juga loh. Andai kata ya. Maksudnya mereka akan ada tabungan rutin setiap bulan untuk ke koperasi gitu ya, Romo? Iya, gitu aja. Atau dimasukkan dengan tapi juga harus dijelaskan koperasi itu bagaimana menurut saya ya. Terus masukkan aja. Karena saya bermimpi juga, ya maaf agak ini punya koperasi disabilitas, nggak tahu apakah sudah ada atau enggak. Itu kan kalau agak ada kelompok-kelompok itu, kalau Bu Anita bisa memulai, saya kira juga bagus juga. Ini salah satu analisis sosial dalam situasi saat ini. Aku di workshop kita ada 5 disabilitas gitu ya. Nah kemudian kita membuat menghitung setiap bulan berapa yang akan kita sisihkan dari mereka, kita ambil, kita paksa mereka nabung ibaratnya, masukkan ke koperasi. Ya bisa. Koperasi mana? Koperasi Anda kata PIK, Anda kata mungkin ya. Aku nggak tahu Romo di sini apa ada. Kau nggak tahu ya gitu loh. Nanti mungkin silakan aja. Tapi gini, memang kita perlu tadi menjaga hati, semangat kita sendiri, dan kemudian kita mencari terobosan untuk keluarga mungkin prasejahtera atau keluarga yang KLMTD termasuk disabilitas. Tapi memang kita harus tahu betul menganalisis karakter kedisabilitasannya itu pada situasi saat ini. Itu yang penting juga. Saya merasa bahwa yang teman-teman Leticia atau teman-teman Netra itu kan banyak meraba ya. Nah itu kalau dia moving itu dari andai kata terminal ke terminal, itu apakah nggak rentan terhadap itu? Betul. Mungkin yang bisu itu mungkin oke lah gitu loh. Yang daksa mungkin masih bisa, tetapi nah itu memang akhirnya situasi saat ini kalau menurut aku ya sampai 2021 bahkan RAB-nya LDD itu, saya mengatakan RAB kita namanya RAB COVID-19. Jadi selalu diarahkan untuk bagaimana perencanaan itu terkait dengan ya situasi saat ini, konteks begitu pula workshop atau mungkin untuk membantu disabilitas dengan cara apapun, yaitu ini harus ada nuansa yang situasi saat ini gitu. Kasihan itu. Yang Mas Ferry itu kalau Bu tahu ya kan, verifikasi naik KRL itu kan meraba mereka, memegang. Nah itu yang menurut saya rentan, itu saya kasihan. Apalagi situasi yang pandemik makin marak ini tidak semakin berkurang, ini juga harus menjadi perhatian kita semua sebetulnya. Iya. Romo mungkin ada mau sharing juga ya, yang aku lihat di akhir-akhir ini keberhasilan dari workshop kami adalah membangun kolaborasi dengan beberapa teman-teman, dan juga yang paling akhir sedang kami jalankan adalah sebentar lagi Natal. Ya. Jadi kita sedang membuat hampers, bingkisan Natal, dan kita kerjasama. Sebenarnya biasanya kita membuat hampers, kita ambil dari cookies-nya kita ambil dari pembuat kue lah. Kita tahu ada pembuat kue di Lampung, di daerahku, itu kita ambil dari sana, memang enak dan harganya juga bagus. Biasanya kita ambil, tapi begitu di masa pandemi ini kita kan berpikir, kenapa enggak kita bekerja sama dengan yayasan sosial lainnya yang akhirnya mereka kue itu dari mereka gitu loh. Jadi kemarin ini sempat
kolaborasi dengan salah satu panti, ada Kak Ajay juga, dan aku tawarkan, Romo mau nggak kalau kita panti bisa nggak bikin cookies gini? Kebetulan dapurnya memungkinkan, bagus gitu ya. Jadi cookiesnya dari panti, beberapa item seperti tote bag dengan desain Natalnya itu dari disabilitas, kemudian lilinnya dari anak-anak panti ku ajarkan bagaimana mereka membuat lilin Natal, kemudian ada lagi hiasan Natal aku ajarkan untuk anak panti, dan packagingnya aku menggandeng temanku yang memang di bidang florist, yang di bidang yang memang ahli desain, jadi dia desain grafis, dan itu konsepnya jadi jalan bagus gitu. Kita prepare dia jauh-jauh hari kan, jadi kita akan buka PO kapan dan lain-lain. Nah, kemudian kita juga ada kolaborasi dengan teman-teman yang yoga dan meditasi, mereka mau membuat iPillow seperti itu. Nah, mereka kerjasama, mereka oper buat iPillow-nya disabilitas yang buat. Dan itu jadi boom gitu loh. Ordernya itu langsung banyak, Romo. Nah, itu juga bisa kita praktekkan antara LDD dengan kita yang di workshop ini, apa yang bisa kita kerjakan untuk membantu mereka di masa pandemi. Ya, makasih Ibu. Menurut saya memang secara singkat ya dari Ibu Anita, saya merasa memang kita ada dalam iklim pandemik yang mau nggak mau lewat online ya, atau streaming atau apapun online itu harus dilakukan. Terus yang kedua adalah kolaborasi. Saya kira ya kolaborasi itu penting memang. Nggak bisa sendiri sekarang. Ya, jadi harus kerjasama itu kan lebih hasilnya. Ya, dengan koperasi juga kalau bisa. Saya nggak tahu ya. Saya kadang-kadang juga agak nyeleneh-nyeleneh apakah ini masuk dalam ranah koperasi atau tidak. Seperti Bu Anita tadi mengatakan, koperasi membuat sebuah program atau jualan tadi parcel atau apa gitu loh. Dengan melibatkan tadi disabilitas macam-macam, dikumpulkan di koperasi, terus kemudian dinarasikan gitu loh. Terus koperasi yang menjual sekaligus hidup dalam iklim ya tadi masuk dalam ke perkoperasian. Jadi saya kira banyak terobosan-terobosan yang masih bisa kita lakukan. Hidroponik yang dilakukan di rumah-rumah, di keluarga prasejahtera mungkin, dan juga banyak keluarga yang juga tentunya yang di luar keluarga prasejahtera itu juga mengadakan, itu perlu juga di kadang-kadang di-maintain juga gitu. Di-maintain juga, dinarasikan, hidup dalam berkooperasi ini. Saya terus terang selalu, bagi saya yang saya ingin soundingkan terus, kecuali ketahanan pangan, adalah pemberdayaan. Ini pemberdayaan. Kata pemberdayaan ini penting di dalam situasi saat ini. Pemberdayaan yang lokal. Jadi saya punya ide begini. Mungkin sudah pernah mendengar. Jadi gini, PSE itu kan punya data keluarga prasejahtera. Dan keluarga prasejahtera menurut saya pasti punya kemampuan tertentu, walaupun itu hanya tenaga. Tinggal kita kategorikan atau kita buat katalog, andai kata makanan berat Ibu Sri dari lingkungan A itu bisa bikin gudeg, fotonya ada, terus kemudian 15.000 nomor teleponnya Ibu Sri. Andai kata di Paroki Pik ya Bu ya, itu. Terus kemudian sampai juga dengan Gojek, itu juga bisa. Yang punya hanya motor. Atau mungkin GoClean, kita bisa membuat itu. Ibu ini ternyata di lingkungan ini. Nah itu adalah, jadi aplikasi untuk keluarga prasejahtera, untuk apa? Untuk mungkin berjualan tanda petik ya. Dari paroki itu sendiri, itu kalau ada yang bisa buat aplikasi itu, menurut saya itu keren betul. Itu satu. Sehingga apa? Ini bisa nanti koperasi itu bisa memaintain dan bisa mementori terkait dengan keuangan yang ada yang di prasejahtera itu. Bagaimana yuk kita lihat pemodalannya, bagaimana yuk bisa maksimal di dalam produksi.
menurut saya ini di mana celah yang bisa kita lakukan terkait dengan pemberdayaan keluarga prasejahtera. Pasti menurut saya, entah dengan cuci baju atau apapun. Tinggal kita bikin kategorinya dan aplikasinya. Dan itu under PSE paroki. Dan kalau sudah tumbuh, nah kita masukkan ke dalam hidup berkoperasi. Itu menurut saya hal yang lain. Keluarga yang sejahtera juga punya aplikasi yang diakses oleh keluarga prasejahtera. Andai kata ada handphone yang nggak kepake, tapi masih baik. Keluarga Ibu Anita, ada handphone. Nomor ini silahkan. Yang mengakses apa? Keluarga prasejahtera. Ada sepatu atau ada baju. Yang mengakses siapa? Keluarga prasejahtera di paroki itu. Jadi ada forum juga berbagi. Jadi jangan sampai ada keluarga yang prasejahtera itu tidak mati, tidak bisa makan, dan jangan sampai juga ada keluarga yang prasejahtera yang tidak bisa berbagi, seperti jemaat perdana. Menurut saya kalau ada aplikasi ini, itu luar biasa. Saya bukan orang IT, mungkin yang orang IT mungkin paham ini. Nah, dari situ nanti tinggal kita yang tadi yang prasejahtera tinggal nanti kan ini kan akan muncul nih UMKM baru. Nah, ini akan kita dorong lewat berkoperasi. Ini menurut saya luar biasa ini. Oh, itu keren banget, Romo. Novi, tolong dicatat PR untuk PSEPIK. Ini udah open aplikasi. Cari OMK PIK yang bisa membuat aplikasi itu. Iya, buat aplikasi. Ada sudah beberapa yang buat itu. Jadi saya tuh mau ngadu dulu nih, Romo. Proposal saya baru ditolak buat bikin semacam ke arah aplikasi gitu, Cianita tuh proposal yang kemarin. Jadi menurut saya ini kita punya banyak blessing ya. Baru datang. Ya, banyak blessing ya. Kita bisa memakai situasi ini untuk apa? Untuk pemberdayaan. Cari deh. Saya cuma berpikir apa di paroki atau mungkin di lingkungan kita yang tidak punya keahlian. Tenaga untuk mengurus juga ada. Supaya dewannya jangan fokusnya ke gugus tugas sama ngomongin misa terus, Romo. Nah, aku yang tim gugus tugas tuh, aku tim gugus tugas. Jadi emang saya mengatakan itu. Langsung. Kita udah meeting berkali-kali gitu Zoom, pas dimajuin ke atasnya mental Romo, anak-anak pada ini, gitu-gitu lah Romo. Novi. Dia curhat ini curcol. Baru ditolak. Novi, kamu tinggal rekam omongannya Romo Kris, masukkan dong ke dalam itu ke dewan. Aku udah rekam kok ini Zoom-nya, tenang. Kita ajukan. Bener loh, ini kita saya di ini nih, dikeluarin lagi. Kita menjadi semakin kenal loh dengan umat satu sama lain loh. Kalau dengan aplikasi ini ya. Dengan satu sama lain kita bisa menjadi kenal, dan Romo parokinya ini memang konteksnya gereja ya. Romo parokinya juga kenal, bahkan tahu dia umat prasejahteranya berapa, mungkin disabilitasnya nanti berapa ketika dia lebih masuk ke dalam gitu loh. Ini pemberdayaan betul. Ini peluang di mana ya tadi lewat startup atau lewat aplikasi atau apapun, ini adalah pemberdayaan. Siapa yang nggak bisa masak? Semua bisa masak ibaratnya. Nah, nanti tinggal gudeg siapa. Andai kata kue cucur gitu loh. Kue ini. Nah, itu cuma nanti ya itu lingkung sekitarnya paroki ternyata tetangga kue. Ya kan, dan ini kan juga distancingnya juga nggak jauh-jauh gitu, nggak kemana-mana dengan pergerakan ekonomi itu bisa saling berbagi di situ. Ini menurut saya ini kalau bisa betul ada. Sudah beberapa sih yang nyoba gitu lewat IG atau lewat ini WhatsApp, silahkan. Tapi kalau ada aplikasi sendiri, saya nggak tahu lagi bodoh tentang itu. Nah, itu luar biasa banget. Sebenarnya kalau ada aplikasi seperti marketplace gitu, Romo, mungkin akan lebih baik. Karena kalau misalkan lewat grup gitu, sekarang ada jenuhnya, ada capeknya sih Romo. Buat itu kan kita butuh masuk ke grup-grup satu-satu gitu. Ya, memang Romo mungkin perlu. Mohon maaf Romo Kris, Pak Novi juga. Jadi kita dibatasin dengan waktu, sudah kurang 10 menit lagi. Jadi saya ada beberapa catatan dari hasil diskusi yang kita lakukan siang hari ini.
Jadi yang pertama, tadi Pak Novi mengusulkan kegiatan yang mencerahkan seperti ini tuh perlu dilakukan 2 bulan sekali. Ini perlu kita pikirkan bersama kegiatan ini untuk kelanjutannya. Kemudian tadi banyak dibicarakan terkait dengan pemberdayaan. Di CU pun juga ada program pemberdayaan. Nah, terkait dengan melek literasi keuangan, jadi tadi Romo sudah cerita terkait dengan LDD, dengan kelompok-kelompok yang dibantu. Saya melihat bahwa antara LDD dengan Forum CUKAJ ini perlu berkolaborasi karena seperti tadi sudah disebutkan ada kelompok-kelompok yang perlu diberikan wawasan terkait dengan konsep berkoperasi. Jadi dalam hal ini tentu Forum CU bisa memberikan konsep-konsep itu sehingga bisa dimengerti dan bisa dilakukan oleh kelompok itu. Bagaimana merintis dan menjalankan CU, apakah buat sendiri atau bekerja sama dengan CU lain, itu adalah alternatifnya. Nah, terkait tadi Ibu Anita, jadi Forum CUKAJ tentu bisa bekerja sama dengan Bu Anita terkait dengan kelompok-kelompok disabilitas, bagaimana pola dan konsep CU itu bisa digunakan oleh kelompok-kelompok tadi. Jadi ada 2 hal yang saya lihat, Rom. Pertama adalah antara LDD dan Forum CU perlu berkolaborasi karena memang ada misi yang sama untuk memberdayakan ekonomi dari para anggota. Di sisi yang lain, saya juga melihat bahwa mungkin Romo Kris juga perlu mendorong terjadinya kolaborasi yang lebih kuat gitu antara koperasi CU di paroki dan juga PSE yang ada di paroki, karena sejalan sebenarnya. Yang satu karitatif membantu untuk keluarga yang sangat miskin, tapi kalau sudah dibantu kan harus diberdayakan supaya karitatifnya bisa berhenti dan berganti kepada yang lain. Jadi ada ruang yang perlu kita kerjakan bersama. Nah, sebelum kita tutup dengan doa, mohon closing speech dari Pak Al terkait dengan diskusi kita siang hari ini, Pak Al. Monggo, Pak Al. Romo Kris dengan Ibu Anita, kita matangkan langkah pemberdayaan. Sebetulnya sudah ada program, kita namakan Warbis. Kita sudah mulai dengan marketplace Warbis. Kita mulai saja, Romo. Mungkin minggu depan kita sudah mulai. Ya. Tapi apinya mulai dari atas, Romo. Jangan apinya dari bawah, itu saya kira harus dari atas. Api dari atas ya nungging ini, Pak. Nanti kita sambut, Romo. Ini sudah. Api dari atas itu Roh Kudus, Pak. sedang bergulir, Romo. Tetap kita optimis, Romo. Bagaimanapun dalam situasi ini kita tetap optimis dan tetap ada jalan keluar. Terima kasih, Pak Yusuf. Terima kasih. Terima kasih, Pak Al. Baik, apakah masih ada waktu 7 menit? Ada yang mau disampaikan? Silakan. Apakah masih ada pertanyaan atau tanggapan? Sepertinya ini acara ini cukup menarik ya, baik bagi kita CU ataupun Bapak Ibu yang bergerak di bidang PSE ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Ibu Ana apakah mau bertanya? Bu Ana Purwanti mau bertanya? Tidak, Pak. Oh tidak ya, oke. Baik, terima kasih Romo Kris, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk doa penutup dan nanti ada berkat dari Romo, boleh mohon Ibu Anita yang menutup doa, Ibu? Oh, oke. Ya, teman-teman, mari kita satukan hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih,
Roh Kudus-Mu yang menuntun kami hari ini boleh berkumpul untuk saling berbagi, saling menguatkan. Roh Kudus-Mu yang memberikan penghiburan kami di saat masa sulit ini untuk mau terus bergerak berbagi dengan saudara-saudari kami yang masih berkekurangan, yang tersingkir, yang tersisihkan. Kami percaya Tuhan, dan kami penuh rasa syukur Engkau masih melibatkan kami sampai dengan hari ini untuk berkarya di ladang-Mu. Jagalah api semangat kami untuk tidak pernah berhenti, untuk selalu berkarya, dan berikanlah kami Tuhan rahmat dengan ide-ide yang Kau berikan. Semoga kami semakin kreatif untuk berkarya, untuk memberikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik bagi saudara-saudari kami, dengan rahmat kerendahan hati yang Kau beri, dengan ketulusan. Jadikanlah hati kami seperti hati Kudus-Mu, ya Yesus, supaya kami dapat melayani dengan penuh belas kasih, dengan penuh ketulusan, dan selalu memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Allah. Berkati kami supaya kami dapat saling bekerja sama satu sama lain, untuk saling mensupport, mendukung, untuk saling memberikan semangat, agar karya-Mu semakin nyata di bumi ini. Dalam nama Yesus kami berserah, berikanlah rahmat kesehatan bagi teman-teman semua di sini yang terus berjuang untuk membawa kemuliaan. Demi Kristus, Tuhan pengantara kami. Amin. Romo Kris mohon berkat-Nya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita semua, doa-doa kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh usaha, karya, harapan, dan rencana-rencana hidup kita dan pelayanan kita dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Makasih sekali. Terima kasih Romo. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Selamat siang semua. Selamat siang semua. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa next sesi. Bye-bye. Pak Sigit, Pak Al, dadah. Terima kasih. Yuliana. Semuanya. Yuliana ini. Ya. Pak Anton bangun. Pak Anton nyanyi, Pak Anton. Halo. Pak Anton nyanyi, Pak Anton. Ibu Agatha. Ya. Ya. Pak Anton nyanyi, Pak Anton. Acara nyanyi-nyanyi. Besok aja lagi dari ruang operasi apa ya Bu Agatha? Ya, lagi dinas Pak, lagi dinas. Dinas kan tetap pakai begini semuanya. Ya. Ikutlah kita tinggal. Ya. Ya, selamat siang. Sampai ketemu minggu depan. Kan, sampai ketemu. Makasih. Makasih Pak Pedro. Pak Yusuf keren. Ya, terima kasih Bu Agatha. Makasih Pak Yusuf. Pak Bambang. Ya. Terima kasih. Iya, Bambangnya di sini. Ya, baik Bapak Ibu, pertemuan Zoom-nya saya tutup ya Bapak Ibu. Sampai ketemu. Ya Pak Ruspati, terima kasih Pak Ruspati. Ya.